Shalom adik-adik, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Tori, Today Story. Hari ini, Kak Citra punya cerita yang lain dari biasanya. Ayo kita sama-sama dengerin. Judul cerita hari ini, Kisah di Negeri Boneka. Pada suatu ketika, ada sebuah boneka yang diberi pakaian seperti seorang raja. Ia mengenakan mahkota emas dan jubah berwarna merah. Ia kelihatan sangat agung dan selalu menganggap dirinya yang paling hebat. Boneka itu duduk di sebuah toko mainan. Pasti aku cepat laku dan dibawa ke rumah yang bagus, Katanya kepada boneka-boneka lainnya. Di sana aku akan menjadi raja dari boneka lainnya. Akan kuperintah mereka dan akan kubuat mereka tunduk kepadaku. Ketika akhirnya ia dibeli dan dibawa ke rumah bagus yang banyak bonekanya, ia sangat senang. Dipandangnya boneka dan mainan lainnya di sana. Lalu dengan suara lantang dan sombong, ia berkata, Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Aku adalah boneka raja. Lihatlah mahkota emas di kepalaku. Itulah sebabnya aku akan memerintah kalian semua dan menjadi raja kalian. Tak ada yang memberi komentar. Tikus Putar tertawa terkikih-kikih. Boneka raja memandangnya garang. Apakah kalian mendengar dan mengerti apa yang baru saja kukatakan? Jadi, mulai sekarang, aku adalah raja kalian. Kalian beruntung mendapat aku sebagai raja kalian. Kami tidak mau kau menjadi raja kami. Ucap boneka pelaut. Kami sudah mempunyai ratu dan tidak memerlukan raja. Di mana ratu kalian? Tanya boneka raja sambil memandang ke sekelilingnya, mencari boneka yang mengenakan mahkota dan kelihatan seagung dirinya. Tetapi ia tidak menemukannya. Inilah ratu kami, Kata boneka pelaut sambil memegang lengan sebuah boneka perempuan. Boneka itu berwajah manis, mengenakan gaun merah sederhana, dan rambutnya dikepang dua. Boneka itu tersenyum dan matanya mencerminkan hatinya yang lembut dan penuh kasih sayang. Betapa lucunya ratu kalian. Seru boneka raja sambil tertawa menghina. Sama sekali tidak cantik. Bajunya lusuh dan tidak memakai mahkota sama sekali. Terus terang, ratu kalian nampak agak bodoh. Jangan bicara seperti itu. Teriak tikus Putar. Kalau kau berani bicara seperti itu lagi, ku gigit kau. Jangan. Ucap boneka ratu. Kamu tidak boleh berbicara begitu, tikus. Aku tidak pernah mau kalian jadikan ratu. Sudah sepantasnya kalau kalian menerima boneka itu sebagai raja. Ia kelihatan agung sekali. Biarkan saja dia menjadi raja. Usul boneka badut. Kita lihat bagaimana caranya memerintah. Boneka raja merasa senang. Diperbaikinya letak mahkotanya. Lalu ia memandang ke sekelilingnya mencari tempat yang bagus untuk dijadikan singgasana. Dipilihnya sebuah kursi yang bagus. Lalu disuruhnya boneka pelaut mengambil beberapa buah bantal dari rumah boneka untuk dijadikan alas duduknya. Nah, sekarang kalian harus belajar memberi hormat. Katanya. Rakyat harus membungkuk bila menghadap rajanya. Di samping itu, kalian masing-masing harus memberi upeti untukku. Tetapi tak seorang pun datang menghadap dan memberinya hormat. Juga tak seorang pun memberinya upeti. Mereka semua malah mendatangi boneka ratu yang sedang menjahit. Boneka ratu segera bercerita kepada mereka.
boneka raja kurang diperhatikan oleh rakyatnya. Berbicara dengannya pun mereka segan. Apalagi mendengarkan cerita mengenai toko mainan tempat asalnya, serta kegiatannya selama di toko itu. Tikus putar menertawakannya. Boneka raja menjadi sangat marah. Ditamparnya si tikus, tikus itu menangis dan mengadu kepada boneka ratu. Boneka ratu menghiburnya, diberinya leher tikus itu pita biru yang cantik. Maka tikus itu pun berhenti menangis. Boneka raja memperhatikan boneka ratu yang bertubuh mungil dengan rambut keemasan dikepang dua. Dia selalu sibuk, pikirnya marah. Raja dan ratu tidak perlu bekerja keras seperti dia. Apa saja yang dikerjakannya sepanjang hari. Kadang-kadang boneka ratu menjahit baju boneka badut yang sobek. Baju boneka badut sering sekali sobek. Suatu ketika boneka ratu menjahit lubang pada tubuh boneka beruang. Tubuh boneka beruang berlubang karena tersangkut paku. Sehingga serbuk gergaji yang dipakai untuk mengisi tubuhnya berceceran keluar. Boneka beruang ketakutan. Maka boneka ratu menjahit lubangnya dan boneka beruang pun menjadi tenang kembali. Bila ada yang bertengkar, boneka ratu selalu menjadi pelerai. Boneka beruang sering bertengkar dengan boneka badut. Setiap kali mereka bertengkar, boneka ratu selalu memisah mereka dan menyuruh mereka saling minta maaf. Seringkali ekor tikus putar terinjak oleh boneka lain. Bila itu terjadi, tikus putar menangis kesakitan. Boneka ratu memangkunya serta menghiburnya dengan kata-kata manis hingga ia tidak lagi menangis. Astaga, dia bukan ratu. Lebih pantas bila disebut ibu semua boneka mainan yang ada di sini, ujar boneka raja kepada dirinya sendiri. Apa enaknya menghabiskan waktu seperti itu? Mengapa dia tidak menyuruh boneka-boneka lainnya bekerja keras untuk kepentingannya? Untuk menjahitkan gaun dan jubah yang indah sehingga pakaiannya tidak lusuh seperti itu? Mengapa dia tidak menyuruh boneka lainnya memanggilnya yang mulia, serta membungkuk hormat sebelum berbicara dengannya? Seminggu telah berlalu. Boneka raja mengadakan rapat dengan rakyatnya. Ia berbicara dengan suara lantang dan sombong. Saudara-saudara sekalian, telah kuamati kehidupan kalian selama 1 minggu ini. Kesimpulanku, ratu kalian sama sekali bukan ratu sejati. Ia lebih pantas menjadi ibu kalian yang selalu repot mengurusi dan melayani kalian. Seharusnya dia harus menyuruh kalian bekerja dan melayaninya. Ini tidak benar. Dia tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap sebagai ratu. Berbeda denganku. Aku tahu bagaimana harus bersikap sebagai seorang raja. Jadi, mengapa kalian tidak memilih aku sebagai raja kalian? Kukira lebih baik mempunyai raja daripada mempunyai ratu. Percayalah, aku pasti bisa. Aku pasti bisa kalian banggakan sebagai raja. Ujar boneka badut mengejek. Mana bisa kami membanggakanmu? Kau sombong, malas, dan cuma mementingkan diri sendiri. Yang kami inginkan adalah seseorang yang kami cintai dan mencintai kami. Teriak tikus putar. Pemimpin yang baik adalah seseorang yang mengerti kami, tetapi lebih baik budinya dan lebih bijaksana. Seseorang yang mengerti kebutuhan kami, mencintai kami, dan selalu ingin agar kami merasa bahagia. Kau sama sekali bukan raja yang baik. Diam! Bentak boneka raja marah. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi ratu. Ujar boneka ratu sambil tersenyum manis kepada boneka raja. Aku tidak merasa bahwa diriku ini ratu. Kalau kau ingin, jadilah raja di sini. Tetapi,
Izinkanlah aku mencintai dan memelihara boneka-boneka lainnya. Boneka raja tiba-tiba merasa malu akan dirinya. Ia sadar bahwa boneka ratu jauh lebih baik dan bijaksana dibandingkan dengan dirinya. Ia sadar bahwa ia malas, sombong, dan selalu mementingkan diri sendiri. Persis seperti yang dikatakan boneka badut. Ia mulai merasa sayang kepada boneka ratu dan ingin agar boneka ratu pun menyayanginya seperti menyayangi boneka-boneka lainnya. Boneka raja segera tahu apa yang harus dilakukannya. Dilepasnya mahkota emasnya dan diletakkan mahkota itu di kepala boneka ratu. Kemudian dilepaskannya juga jubah merahnya. Dan dengan hati-hati dilingkarkannya pada bahu boneka ratu. Nah, Katanya, sekarang kau benar-benar menjadi seorang ratu. Ratu semua boneka di sini dan ratuku juga. Aku sadar bahwa kau lebih pantas menjadi pemimpin. Itulah sebabnya mulai sekarang aku akan menjadi boneka biasa dan mencintaimu seperti boneka-boneka lainnya. boneka-boneka lainnya bersorak-sorai kegirangan. Hore, 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 hore. Sementara wajah boneka ratu menjadi merah karena malu. Betapa gembira hati boneka ratu. Ia kini mempunyai mahkota dan jubah kebesaran. Apa yang terjadi kemudian? Boneka raja menepati janjinya. Ia menjadi boneka biasa dan mencintai boneka ratu. Bila boneka ratu memerlukan bantuan, tidak pernah ia segan membantunya. Pada suatu hari kelak, tidak mustahil bila boneka-boneka lainnya di situ mengangkatnya menjadi raja. Tetapi tentu saja setelah menunjukkan kebaikan dan kecintaannya terhadap mereka. Memang begitu seharusnya kan adik-adik? Sekian dulu cerita dari Kak Citra. Sampai jumpa di story selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Kak Didi akan menyampaikan sharing firman Tuhan yang berjudul Yang Terbesar Adalah Yang Melayani. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu buat setiap kami sampai saat ini. Ajar kami untuk mengikuti teladan-Mu, ajar kami untuk mengenal jalan-jalan-Mu, dan biarlah kami senantiasa memuliakan nama-Mu setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita tadi sudah sama-sama mendengar sebuah cerita yang sederhana tapi sangat bermakna, yaitu kisah di negeri boneka. Sebuah boneka yang didandani seperti raja dengan jubah merah indah bak raja dan mahkota di atas kepalanya. Ia kelihatan begitu agung sehingga dia menganggap dirinya adalah yang paling hebat. Dan dengan sombongnya,
Boneka ini dengan suara lantang, dia memanggil boneka-boneka lainnya. "Selamat sore saudara-saudara sekalian, akulah boneka raja. Lihatlah mahkota emas di kepalaku. Itulah sebabnya aku akan memerintah kalian semua dan menjadi raja kalian." Namun adik-adik tahu, pada akhir ceritanya si boneka raja ini akhirnya dia menyerah dan memberikan jubah dan mahkotanya kepada boneka ratu yang sudah lama dikasihi oleh boneka-boneka lainnya karena kebaikan hati dan belas kasihnya. Adik-adik, apa yang digambarkan dalam cerita ini merupakan suatu perumpamaan yang terjadi dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Kita ini suka menjadi pusat perhatian. Kita juga suka untuk lebih diutamakan. Kita suka dihormati. Kita suka berkuasa atas orang lain dan kita juga suka dilayani. Tapi sebenarnya sikap seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, adik-adik. Sebab Tuhan Yesus menyukai orang yang rendah hati, yang tidak mementingkan diri sendiri dan yang mengasihi jiwa-jiwa. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab. Pada malam terakhir Tuhan Yesus bersama para rasul, Yesus mengajarkan kerendahan hati dengan mencuci kaki mereka. Karena walaupun para rasul bersemangat melayani Allah, mereka berulang kali bertengkar tentang siapa yang terbesar. Para rasul berdebat dengan sengit tentang siapa yang terbesar di antara mereka, seperti tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 24. Tentu saja Tuhan Yesus menjadi sedih, adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus tidak memarahi mereka. Sebaliknya, Dia dengan sabar mengajak mereka untuk berpikir. Dia mengatakan di dalam Lukas 22 ayat 25 sampai 27. Kak Dedi akan bacakan dari ayat 25. "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung." Ayat 26, "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan." Dan di ayat 27, kalimat terakhir Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk mengikuti teladannya. Tuhan Yesus berkata, "Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Amin. Kalau mau jadi yang terbesar, harus mau melayani. Nah, siapa di antara adik-adik yang saat ini sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Melayani tanpa disuruh, tidak suka menuntut, dan selalu mengutamakan yang lain terlebih dahulu. Kalau adik-adik sampai sekarang masih suka rebutan mainan, rebutan makanan atau minuman, dan rebutan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik terlebih dahulu daripada teman atau saudara yang lain, artinya adik-adik masih egois dan merasa diri yang paling hebat dan utama. Ini yang membuat Tuhan Yesus sedih. Seperti Tuhan Yesus sedih kepada rasul-rasulnya yang bertengkar tentang siapa yang paling besar. Ada sebuah cerita yang Kak Dedi mau sampaikan juga terjadi di Amerika dahulu kala. Dikisahkan pada sebuah malam hujan badai, ada seorang laki-laki tua dan istrinya masuk ke sebuah lobi hotel kecil di Philadelphia, sebuah kota di Amerika, untuk mendapatkan tempat bermalam dan menghindari hujan badai yang lebat.
Di Philadelphia saat itu sedang ramai dengan 3 acara besar, sehingga semua kamar hotel penuh. Akan tetapi, si resepsionis hotel yang ramah menawarkan kamarnya yang sederhana kepada pasangan tua itu untuk bermalam, sehingga mereka dapat beristirahat dan menghindari hujan badai. Pasangan tua ini sangat terkesan, sangat bersyukur, sangat berterima kasih dengan pelayanan sang resepsionis, dan mereka setuju untuk menempati kamar sederhana tersebut. 2 tahun kemudian, pasangan tua ini mengundang si resepsionis mengunjungi mereka di kota New York. Pasangan tua ini bertemu dengannya di kota New York dan membawa dia ke sebuah sudut jalan utama di tengah kota New York. Dia menunjuk sebuah gedung baru yang megah di sana. Sebuah istana dengan warna kemerahan, dengan menara yang menjulang ke langit, dan mengatakan bahwa itu adalah hotel yang dibangun olehnya untuk dikelola si resepsionis. Tempat megah tersebut adalah Waldorf Astoria Hotel, suatu hotel yang sangat mewah di Manhattan, New York, Amerika Serikat, dan adalah si resepsionis hotel kecil yang selalu melayani dengan sepenuh hati yang menjadi manajer pertama Waldorf Astoria Hotel dan menjadikannya sebagai salah satu hotel yang sangat terkenal di seluruh dunia. Luar biasa ya adik-adik. Sebuah sikap rendah hati, mengasihi, melayani, membuat resepsionis ini menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan seperti janji firman Tuhan. Siapa yang mau jadi terbesar, maka dia harus yang menjadi pelayan dari semuanya. Amin ya adik-adik. Sekarang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengasihi-Mu dan mengasihi firman-Mu dan teladan-Mu. Kami mau semakin hari semakin menjadi seperti-Mu. Berkati kami dan pimpin kami setiap hari supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekian dulu firman Tuhan. Sampai jumpa dalam acara yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.